Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati, para peserta grup contoh belajar contoh-contoh menentukan jabatan suatu kata dalam bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas contoh yang ke-37, 38, 39, dan 40. Nah, kita mulai saja. Contoh yang ke-37, contohnya berbunyi Al-Fata Tolibun. Al-Fata Tolibun. Artinya pemuda itu seorang mahasiswa. Ya, Al-Fata di sini kedudukannya atau jabatannya sebagai mubtada. Alasnya karena Al-Fata adalah isim, kemudian dia ma'rifat, kemudian terletak di awal kalimat. Al-Fata isim, cirinya didorong alif lam. Dia ma'rifat, ya adanya alif lam, terletak di awal kalimat. Kemudian Al-Fata adalah termasuk isim maksur. Lihat, isim maksur, yaitu isim yang diakhiri dengan huruf alif lazimah, alif yang asli, dan sebelumnya di fathah. Contoh, lihat, Al-Fata akhirnya adalah alif, alif lazimah, alif asli ini. Terus sebelum alif ada huruf ta, taknya di fathah. Perhatikan, dan isim maksur itu tanda marfu'nya dengan dhamma muqaddarah. Dhamma perkiraan. Kenapa demikian? Ya karena huruf terakhirnya huruf alif. Huruf alif itu tidak bisa berharokat. Sehingga kita katakan dhammanya dengan perkiraan saja. Tidak nampak. Karena huruf terakhir huruf yang tidak bisa berharokat. Sehingga Al-Fata adalah mubtada yang marfu'un. Dan tanda marfu'nya dengan dhamma muqaddarah. Dhamma perkiraan karena isim maqsur. Berikutnya talibun. Kedudukan atau jabatan sebagai khobar karena penyempurna makna mubtada. Dengan adanya talibun, mubtada'nya Al-Fata memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya dua kata ini terbentuklah kalimat yang sempurna. Kemudian masalah harokatnya di dhamma tanwin huruf terakhirnya karena khobar itu selalu marfu'. Dan tanda marfu'nya dengan di dhamma huruf terakhirnya ketika isim mufrad. Talibun itu isim mufrad, marfu' dengan dhamma. Sehingga talibun adalah khobar yang marfu'un dan tanda marfu'nya dengan dhamma karena isim mufrad. Nah, kita masuk ke contoh yang ke-38. Contoh 38 berbunyi Al-Mustashfa kabirun. Al-Mustashfa kabirun. Rumah sakit itu besar. Al-Mustashfa dia sebagai mubtada karena dia isim ma'rifat terletak di awal kalimat. Al-Mustashfa isim jelas kata benda, ma'rifat jelas hidul alif lam terletak di awal kalimat.
Dan al-mustasfa ini juga termasuk isim maksur. Isim yang diakhiri dengan huruf alif lazimah sebelumnya fathah. Lihat, al-mustasfa diakhiri huruf alif. Sebelum alif ada huruf fa, fa-nya di fathah. Dan isim maksur itu marfu'nya dengan dhamma muqaddarah, dhamma perkiraan. Kok bisa dengan perkiraan saja? Kenapa dengan perkiraan? Karena huruf terakhirnya huruf alif. Huruf alif tidak bisa berharokat, sehingga dhammanya dengan perkiraan. Ya, karena huruf terakhirnya huruf alif. Sehingga al-mustasfa adalah mubtada yang marfu'un, dan tanda marfu'nya dengan dhamma muqaddarah karena isim maksur. Kemudian kita bicara tentang kabirunnya. Kabirunnya sebagai khobar karena penyempurna makna mubtada. Nah, penjelasannya seperti ini. Dengan adanya kabirun, mubtada'nya yaitu al-mustaswa memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya dua kata ini terbentuklah kalimat yang sempurna. Di tempat tanwin huruf terakhirnya karena khobar itu selalu marfu' ya, khobar itu selalu marfu'. Dan tanda marfu'nya dengan dhamma karena berupa isim mufrad. Kabirun itu isim mufrad. Sehingga talibun adalah khobar yang marfu' dan tanda marfu'nya dengan dhamma karena isim mufrad. Sekarang contoh yang ke-39. Contoh 39 berbunyi Al-malha jamilun. Al-malha jamilun. Tempat bermain itu bagus. Al-malha, dia kedudukannya sebagai mubtada karena dia isim ma'rifat terletak di awal kalimat, maka mubtada. Kemudian al-malha ini termasuk isim maksur, isim yang diakhiri dengan huruf alif lazimah sebelumnya fathah. Lihat, al-malha diakhiri alif lazimah, sebelumnya ada huruf ha, hanya di fathah. Dan isim maksur itu tanda marfu' dengan dhamma muqaddarah ya, dhamma perkiraan karena huruf terakhir huruf alif. Huruf alif tidak bisa berharokat. Sehingga al-malha adalah mubtada yang marfu' dan tanda marfu'nya dengan dhamma muqaddarah karena isim maksur. Berikutnya tentang jamilun, al-malha jamilun. Jamilun, dia sebagai khobar karena penyempurna makna mubtada. Dengan adanya jamilun, mubtada'nya yaitu al-malha memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya dua kata ini terbentuklah kalimat yang sempurna. Kemudian di dhamma tanwin huruf terakhirnya jamilun di dhamma tanwin karena khobar itu selalu marfu'un. Dan tanda marfu'nya dengan di dhamma huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Sehingga jamilun adalah khobar yang marfu' dan tanda marfu'nya dengan dhamma karena isim mufrad. 6. Satu lagi ya, contoh yang ke-40 kita baca. Contoh yang ke-40 berbunyi Al-asa tawilun. Al-asa tawilun. Tongkat itu panjang. Al-asa sebagai mubtada, apa alasannya? Karena setiap isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat sebagai mubtada. Kemudian al-asa ini termasuk isim maksur, isim yang diakhiri dengan huruf alif lazimah sebelumnya fathah. Lihat, al-asa akhirnya alif,
Sebelumnya ada huruf shad, shadnya di fathah. Dan isim maksur itu tanda marfu'nya dengan dhamma muqaddarah. Marfu' dengan dhamma muqaddarah, dhamma perkiraan. Karena akhirnya huruf alif. Sehingga al-asa adalah mubtada yang marfu' dan tanda marfu'nya dengan dhamma muqaddarah karena isim maqsur. Kemudian tawilun, terakhir kita bahas tawilun. Tawilun dia sebagai khobar karena dia penyempurna makna mubtada. Dengan adanya tawilun, mubtada'nya al-asa memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya dua kata ini terbentuklah kalimat yang sempurna. Kemudian di dhamatan wan huruf terakhirnya, karena khobar itu selalu marfu ya. Dan tanda marfu'nya dengan dhamma huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Tawilun isim mufrad. Sehingga tawilun adalah khobar yang marfu'un dan tanda marfu'nya dengan dhamma karena isim mufrad. Nah, mudah-mudahan bisa difahami ya. Contoh-contoh ini kita bahas 4 contoh. Contoh yang keberapa? Ketiga 37, 38, 39 dan 40. Sekian dulu ini bisa kita sampaikan, kita baca pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal'ala bisawab wa ikru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.